Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga dengan NIM 333621080 dari Fakultas Teknik Untirta Teknik Sipil Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang reaksi redoks. Bahasan materi yang akan dibahas sendiri itu mencakup pengertian bilangan oksidasi biloks, pengertian reaksi redoks, aturan-aturan penentuan biloks, penggolongan reaksi berdasarkan biloks, dan yang terakhir pengertian reduktor dan oksidator. Bab yang pertama itu pengertian bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi, biloks, atau keadaan oksidasi dapat kita definisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom, yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan ke atom lain. Atom yang menerima elektron akan bertanda negatif, dan atom yang melepaskan elektron akan bertandakan positif. Bab kedua itu menjelaskan tentang aturan-aturan penentuan biloks. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas dalam atom dan molekul adalah 0. Contoh yang bebas berbentuk atom yaitu C, Ca, Cu, Na, Fe, Al, dan Ne sama dengan 0. Untuk contoh bebas berbentuk molekulnya H2, O2, Cl2, P4, S8 sama dengan 0. Yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatom atau satu atom dan poliatom atau lebih dari satu atom sesuai jenis muatan ionnya. Contoh, bilangan oksidasi ion monoatom Na+, Mg2+, dan Al3+, berturut-turut adalah +1, +2, dan +3. Menurutnya bilangan oksidasi ion poliatom NH4+, SO42-, dan PO43-, berturut-turut adalah +1, -2, dan -3. Yang selanjutnya ketiga, bilangan oksidasi unsur pada golongan logam 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. 1A, H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr sama dengan +1. Contoh, bilangan oksidasi Na dalam senyawa NaCl adalah +1. Untuk golongan 2A sama dengan Be, Mg, CaSr, BaRa sama dengan +2. Contohnya, bilangan oksidasi Mg dalam senyawa MgSO2 adalah +2. Dan yang terakhir untuk golongan A3 sama dengan B, Al, Ga, Ln, Tl sama dengan +3. Contoh bilangan oksidasi Al dalam senyawa Al2O3 adalah +3. Selanjutnya bilangan oksidasi unsur golongan transisi atau golongan B lebih dari 1. Contohnya, bilangan oksidasi Cu sama dengan +1 dan +2. Selanjutnya bilangan oksidasi Au sama dengan +1 dan +3. Terakhir bilangan oksidasi Sn sama dengan +3 dan +4. Yang kelima, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Contoh, NH4+ sama dengan +1. Yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Contoh, H2O sama dengan 0. Yang ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen H bila berkaitan dengan logam sama dengan -1. Bila H berkaitan dengan non-logam sama dengan +1. Contoh, biloks H dalam AiH3 sama dengan -1. Bilangan oksidasi oksigen O dalam senyawa proksida sama dengan -1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa non-proksida sama dengan -2. Contoh, biloks O dalam BaO2 sama dengan -1. Bab selanjutnya tentang pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi redoks juga mencakup semua proses kimia, di mana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi, biloks. Pada suatu reaksi kimia yang lengkap, reaksi oksidasi akan selalu diikuti oleh reaksi reduksi, sehingga reaksi yang terjadi dikenal dengan istilah reaksi redoks.
Reduksi sendiri merupakan reaksi penurunan elektron sehingga terjadi penurunan bilangan oksidasi atau pelepasan oksigen. Sedangkan oksidasi adalah reaksi penerimaan kenaikan elektron sehingga terjadi peningkatan bilangan oksidasi atau bisa disebut juga reaksi pengikatan oksigen. Nah, bab selanjutnya akan menjelaskan penggolongan reaksi berdasarkan Bilox. Bilangan oksidasi adalah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur yang Biloxnya positif biasanya merupakan atom-atom unsur logam seperti Na, Fe, Mg, Ca, dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang Biloxnya negatif biasanya atom-atom unsur non-logam seperti O, Cl, Fe, dan unsur non-logam lainnya. Pada suatu reaksi, perubahan bilangan oksidasi unsur-unsurnya menunjukkan terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. Untuk lebih mudah memahaminya, perhatikan reaksi berikut. CuO plus H2 sama dengan Cu plus H2O. Di mana yang menjadi oksidator sama dengan CuO dan hasil oksidasinya H2O. Dan reduktornya H2 dan hasil reduksinya sama dengan Cu. Nah, penjelasannya, bilangan oksidasi Cu pada CuO sama dengan plus 2 dan pada Cu sama dengan 0. Bilangan oksidasi Cu mengalami penurunan dari plus 2 menjadi 0. Bilangan oksidasi H pada H2 sama dengan 0 dan pada H2O sama dengan plus 1. Bilangan oksidasi H mengalami kenaikan dari 0 menjadi plus 1. Nah, pada reaksi tersebut dinyatakan CuO mengalami reduksi dan H2 mengalami oksidasi. Dengan demikian, berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya, oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi dan reduksi. Adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi. Pada reaksi ini, CuO bertindak sebagai oksidator dan H2 bertindak sebagai reduktor. Nah, penjelasan terakhir yaitu tentang pengertian reduktor dan oksidator. Oksidator. Dalam kimia, zat pengoksida dalam bahasa Indonesia lebih kenal sebagai oksidator memiliki dua makna. Yang pertama itu pengertian pertama, oksidator adalah spesies kimia yang menghilangkan elektron dari spesies lainnya. Ini adalah salah satu komponen dalam reaksi oksidasi reduksi atau redoks. Pengertian lainnya, oksidator adalah spesies kimia yang memindahkan atom elektronegatif, biasanya oksigen, ke dalam substrat pembakaran, ledakan pada umumnya, dan reaksi redoks organik melibatkan reaksi perpindahan atom. Untuk penjelasan reduktor, suatu zat reduksi disebut juga reduktor, adalah unsur atau senyawa yang kehilangan atau mendonasikan elektron kepada spesies kimia lainnya dalam suatu reaksi kimia redoks. Karena zat reduksi kehilangan elektron, maka dikatakan ia mengalami oksidasi. Nah, sekian penjelasan tentang reaksi redoks. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.